Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita sudah melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah menjadi kekuatan bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah dan kita laksanakan pula sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Saya tadi membaca ayat. Saya mohon maaf, saya tidak pernah hafal betul surah, nama surah yang saya baca dalam Al-Quran. Yang penting kuka ini insyaallah gili salah ayat ku baca ini. Itu kekurangan saya. Kadang-kadang saya membaca ayat, saya tidak tahu tempatnya di mana. Rakaat pertama dan rakaat kedua itu ada ayat yang sama-sama perintahnya dari Allah tentang infak. Sekedar mengingatkan kita bahwa semua ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, sesudah itu kita siap-siap untuk menerima perintah yang berat dari Allah. Yang dipanggil ini kan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu berat, itu bertakwa tidak gampang. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli. Jadi kita disuruh berinfak sebelum datang waktunya untuk tidak bisa lagi berinfak. Kemudian di rakaat kedua tadi saya baca ayat kedua yang saya baca tadi ini, ya ayyuhalladzina
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wasaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah apa yang Allah rusikan kepada kalian sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian, kemudian berkata dengan menyesal, kenapa tidak ditunda dulu kematian saya ya Allah untuk saya berinfak. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ini salah satu yang berat dalam kehidupan kita ini, itu berinfak. Apaan aja gampang ini, Pak ini. Tapi pelaksanaannya itu berat sekali. Karena sesungguhnya kita disuruh berinfak itu bukan 1 kali, 2 kali. Tapi sepanjang kehidupan kita ini mesti berinfak terus. Karena Allah Ta'ala gajakiminang gelala sadalli. Bakka kiri-kiri na injo impa iya. Injo gelenjo lala janjang kering Allah Ta'ala. Jadi karena nyumbang anak kesikoni juta. Tapi kadang-kadang kita mengeluarkan itu, ada salah satu yang menjadikan kita ini bangga dengan apa yang kita berikan itu. Kalau saya tidak salah ingat, yang ku sampaikan di jamaah subuh ya ini, ya Nabi Musa mengirit tamuna, tapi judulnya nunjo ke iblis bertamu kepada Nabi Musa. Jadi gelelisnya Nabi Musa yang lakukan ini karena pakaiannya itu lain sekali, tidak pernah dia melihat orang pakai pakaian seperti itu. Akhirnya Nabi Musa bertanya, kamu siapa ini? Apa mau perkenalkan kalian? Lalu iblis, saya ini iblis. Lah karena wah apa mau ya mamekun ni, mereka murah. Lalu gile lamemu je ku pasalama. Artinya dia mau memberikan ucapan selamat katanya kepada Nabi Musa karena dia diberi amanah oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ini Nabi Musa nganu memang lakukan ini bahaya ini. Lamai musyallalah anu nalalagoda. Artinya Nabi Musa mengalihkan pembicaraannya. Laku saya laku tak nangko. Oh apa kalian nanti tujuanmu mekuni kenake. Ri tujuanmu maring itu. Tapi laku aku mau pawi, laku kutak nangko. Saya apa sanjatamu nu kami nampore. Nu kami nang heba. Nu lamu pakai untuk ya umat. Karena kamu itu hanya menggoda saja. Tidak ada yang lain. Kenapa aku menja? Nah, kakaknya mau kutak nang, maka saya rela kepisiki. Saya usahakan supaya semua umat itu merasa ujub terhadap dirinya. Tanpa ujub injo ya merasa bangga terhadap diri. Apa yang kita miliki kita bangga dengan, kita tidak rasa. Ini ujub ini luar biasa injo. Mana baji-baji na jawapan mengkangia. Raya lah janjang perantato ka puri menyumangi anu. Reko yang tama injo kadang-kadang ya mana pak jangkaya jana bolo balik jangka kentul ka sampai nala janjang itu yan laku abalo ya. Pokoknya apa saja yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu bahaya sifat ujub itu. Aba angki misalnya semua yang kita kerjakan ini aba angki ya risik je bukan mesir pakai balo lagu iya tapi luar biasa leko-leko nyon rek mo ko nyenta abal lu sar lite tunjuar ke abal tak ragu bang ada kadang-kadang seperti itu. Pokoknya semua yang kita kerjakan ada pidato ki pokoknya juga
Nah, hadirin sudah luar biasa itu karena pidato kita hebat. Keke betul keke nanguram yang ngasih. Ditepilah hebat tuh mungkin lain tahu ya. Kita tidak merasa bahwa iblis itu masuk ke dalam diri kita, membisikkan, Injil bisikkan, abah lu pidatomu, tambahi, tambahi. Kalau ketika itu hati kita tergetar, sifat wujub itu yang besar mengalahkan diri kita. Jadi memang ujub ini pasalah anak gelek kulit tidak bisa, tidak ada itu sifat ujub, karena salah satu kelengkapan kita manusia itu sifat ujub itu Allah berikan kepada kita. Jadi gelek kulit pasalah ini. Nah, tidak sifat ujub ini gelem kita tahu. Nah, untuk apa Allah berikan kepada kita? Ujian kepada kita. La uji kekeringan Allah Ta'ala ini. Jadi ini jarang sekali kita ini bisa menghindarkan diri dari sifat wujub itu. Jadi hati-hati ki bapak-bapak dan saudara-saudara, nyumbang ki. Wah, lain sila kana gil kuripo pa na nyumbang ki. Dite jamay konjeri anu nyeri. Panita masjid. Sa bukir pa ka. Niri na kuiran na. Aku mengumumkan. Apa mengumumkan ayam kau dari hamba Allah. Ya. Panita masih gini kata dipasang lah kata mau. Kalau umumkan na Jumat dari hamba Allah. No gelesok di nanyumbang kan 10 juta lah sumbang. Tak bang kita tahu. Ilahi mau hebat kun nyumbangin 99 juta. Iblis sudah mulai masuk di telinganya yang menyumbang ini. Pawi baga. Pising itu ya kau nyumbangin ya. Gelisai. Berikan. Tetapi ladanya tahu ya memang orang-orang mencari tahu siapa ini yang nyumbang banyak begini. Gelik kulela tahangang injo. Karena iblis sudah masuk di telinganya. Tempi na jola pawang, gele jola pawang dari tawlo, gele juga kan siri-siri tan jola pawang kan lisel kan dari pau pain. Tempi na bisa gitu nyumbangin na. Nakkel aku angangin dia. Nakkel jo hamba Allah laku wasumpai. Coba. Gele kula tak sukar sekali kita menghindari itu. Ya maunya ulama-ulama baka ini perjuangan utamanya itu bagaimana supaya dia bisa hilangkan itu sifat wujub yang ada dalam dirinya. Tusukku hebat tapi dia tidak mau mengatakan dirinya saya hebat. Dan saya salah satu ulama Indonesia yang luar biasa, kalau mati mau kena Buya Hamka. Gali minangku kalupa injori ke kuliah marinjori tahun 81. Kebetulan dari mahasiswa lah kalau kan di Bandung ada latihan karya tulis ilmiah ini, make lautus wa iyain satunya pemulihan bas yang ke kamar Jakarta. Laku orangku mai kirisa pon Ibu Hamka buka kau juga kami ke rumahnya. Batu kamange, ya kan? Nu gele kisi ini. Barisalang tam kebetulan iya tuh dori balas saya barisalang ba. Luar biasa mengkukan. Nampak mula bali barisalangnya nala tak latajo kang. Luar biasa anun Amerika. Kamu gitu si isi tak rana jauh ulang babak ini. So di tanya atau bawa jarinya paling ulang babak ini. Kutu. Tapi dia itu luar biasa penghargaannya kepada kami. Persilakan nggak tolong Kang. Leko, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf. Saya cuma mau tanya, Anda ini dari mana? Nusana bayi nari saarinya. Ampun tuh Pak. Kami dari Sulawesi. Dan Makassar. Iya Makassar. Saya pernah lama di Makassar. Cerita mau tentang Makassar. Mengisalar Makassar Buya Hamka. Karena tadi
laku tak nang orang punya tentang pagila salah tentang khusyuk. Dia tanya, nanti kamu aja nurkan khusyuk nanti kamu. Ini laku tak nama ribu ya hamka. Papi halina luar biasa musetaran. Laku saya ini juga baru belajar. Laku karena saya baru belajar. Oh, ulama kamu ini. Saya juga ini baru belajar. Masih banyak sekali yang saya tidak tahu. Rasa-rasanya semakin saya membaca, semakin saya melihat kekurangan saya. Jangan sampai saya salah menjawab. Bangkila jawab ini lah. Pakun. Saya cuma ibaratkan. Ibarat orang yang naik sepeda, belajar naik sepeda. Kan kalau naik sepeda katanya itu goyang kemana-mana, kadang-kadang kita keluar jalan. Usaha bagaimana supaya kamu bisa luruskan itu, kamu bisa jangan jatuh, jangan keluar aspal. Ini Papi Halina. Itu salah satu dia bilang penjelasan tentang khusyuk. Yang saya baru tahu, enggak tahu, mungkin ada yang saya belum tahu. Ini ulama besar. Jadi sungguh kau gili tu ala ko nak keto por ya. Adi tempa mo saya dari hadis irise. Salah ko kau. Apa ko nyo tak ramu. Ini dari hadis na. Coba saya menyalahkan itu salah satu sifat wujub yang ada pada diri kita. Kita bangga terhadap apa yang kita tahu. Hati-hati. No, senjata iblis ini no kami nang hebat injo. Ya. Jadi ruah sifatna rupa tahun ini lapau iblis larinjon tama inja. Ya, yang kedua sombong, sombong terhadap orang lain. Kadang-kadang kita kan no geleje pakonyo na carita ki luar biasa, seakan-akan ditem kami nak hebat. Ya. Kita bangga terhadap apa yang kita ketahui, seakan-akan orang lain tidak tahu. Pokoknya injiri sifat nanjo hati-hati dengan sifat senjata hebat ini iblis. Apa saja yang kita miliki, hati-hati dengan dua sifat ini. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, ya infak injo luar biasa minta. Nah, kalau Ta'ala impa memang ko digelen apa batu hatun gelen ko kulit impa mate la kuangan injo. Dite biasa ya to kalumanyang kalu pepeang, tapi ketika dia hidup, ketika dia sehat walafiat, berinfak itu bukan tidak berinfak, tapi kadang-kadang bajikan kita rana impat to kasih sinjo ya. Impai boleh kadang-kadang itu tadi diikuti rasa ujub, bahkan dia sombong. Jadi injo luar biasa ini Pak Impa ini ujian boleh luar biasa tuh. Kita ini sebelum datang hari kita tidak bisa lagi berinfak, rinjo nala suruh ki impa tumpar tuntat talasa karena mati mungkin barang-barangnya gili manusia. Itu sudah milik ahli waris kita. Anda mau bahinin tak gili mau bahinin tanpa mati mungkin. Jadi berinfak itu ketika kita sehat, ketika kita hidup, ringan suruh infak karena itu ujian berat. Makin aku kutak-kutak nang kalian ku. Biasa waktu merasa Pak Impa inja, nari doi biasa dipikir-pikir ini aku Pak Impa kan ini sih. Sikon ni mamu. Doi sok di memang Pak Impa kan polisi ini. Gila mugana talu liter bensin ini nak Impa yang bagaimana. Padahal ini kurang ini kan apa kita tidak percaya dengan firman Allah, itu Allah akan ganti itu. Tapi ini nobera ini kan ya simpulin ngasih kita di tori koin joang Papa Impa. Biasa pela loh daliin tu pela ditung yang nunjuk kutu-kutunya Impa. Jadi sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak melakukan apa sial kita disuruh berinfak sebelum kita mati.
Ya, ayat yang kedua yang saya bacakan dalam salat tadi itu yang lebih hebat boleh. Kalau itu pemati ki maksudnya ya ini pemati ki apa ki mereka taala ko murah karing gele tatunda rolo ko manusia nampe juga kematianku ini kalah sidaka barang kau mau apa nanti matong hari golongan na to salen ni to baji ini mati pakai yang pikir pokoknya mereka taala. Sebelum kita memasuki kematian itu disitulah kita berinfak. Jangan ragu bahwa kita ini akan miskin dengan infak itu, dengan sedekah itu. Kaya kila kama sahabat Nabi, sahabat Nabi itu impaknya memang nugele sudiso dia paturum ayat nulakuan jo impak atau sedekah atau zakat kok dia langsung laksanakan itu. Di tesalso dia kutak nang kipoler kok ayat bau turun itu. Jadi itu na Pak Akib Pata jadi bupati. Nah kebetulan satunya di DPR. Rinjo munya na lakanjo zakat profesi. Rinjo pertama tak laksanakan ini. Luar biasa loh na pakuta nang. Dia tunjukkan telepon sapo juga apa ngano HP-nya langkar kali na jo itu pakai HP. Maka orang sapo susuna ring uang kene sengin tok kutak nang jua na lohe-lohe tok kutak laka ustaz lele kutak nang wala kutak nang tanah ter sakutu besok nah jadi kutak na banyak omangi ternyata lo kutak na injil laka ustaz re ayat bau turung ku kan ora ayat bau turung mau kutak nang nabi tasalmu matena mati nabi tidak mau ayat nah sekali pokoknya kata agele kan nila ajakka kila ke bulan-bulan kila jakka kejadian si tahun sekali. Kok zakat profesi yang dimaksudkan yang dikenangkan ketika itu. Pokoknya Anda mau injuk kalian hari boja. Riku mamo ini impakku am pagilen jar ko jakka. Impak nanungku ini. Kan jo impaknya na jakka injo hari ini jadi salah surang nularipan sulu injo jadi salah. Tapi sebenarnya sama-sama. Itu mengeluarkan apa yang Allah rezekikan kepada kita. Suruh tajak pansulu. Ya. Si bilangan parsein gaji kita misalnya 5 juta. Atau lihat tunjuk kali 5 juta ya taruhlah 3 juta. Sudah keren itu kalau 3 juta gaji. Jadi juga si kurang kan 2,5% saja. 40 juta, nah 2,5% si kurang jadinya. Jangan 2,5% itu yang dilihat. Memang loh yang panjur janjang 2,5%. Loh, ya, tapi jangan itu yang dilihat. Yang tinggal itu coba-coba lihat. Masih ada 97,5% yang jutaan delite. Nanti Allah jangan. 2,5% 90. Bayangkan saya yang jurit pamati proyek ranking apa barang-barangan. Nanya lasuk ke Merlina, no apa rirang. Mana bandang sila haragi ngirang. Kita lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Ini pakai lasari dalil Allah Ta'ala lasari kita nak lagi maki yang ini. Kita punya apa yang kita miliki. O tanahku, sapongku, toku tidak menugilian unta. Pasan nak aku itu anungku hati-hati. Sukar yang turipan sulu patuk mereka anungku. Tanah anda mesti lama 10 cm menurut bayi risik na lapagari halian na liwa 10 cm palakara ki kiwasain kan luar biasa Allah Ta'ala ujian nama ditelan antara saya ini luar biasa jarang sekali orang yang bisa lolos dari ujian dari ulama teras saya cerita saya neraka lah cerita jalan neraka pangisik oh luar biasa loh hina dan narakan palari reke bunga nan tamat perini mai konjo ruanjo tampanya so dikaliena sina suruga mana makna Muhammad itu nak jalan bahang lakuan aja Nabi Muhammad kullu ummati yadkhulunal jannah ngasih umat lantam ngasih surga umat Nabi Muhammad keminallah di antara nabi-nabi yang ada umat Muhammad yang paling banyak karena sesudah Muhammad ke belakang itu umatnya semua.
Sanggena kiamat lino. Gampang lalu hita lalu neraka. Tapi kalau Nabi tahu tentang mengasihir surga. Ya tahu menyerpok barani yang dekat. Pak barak-barani kilang gaukan salah kari ko ahlan tama jadi surga. Nabi tapau mo. Kita masuk surga. Nah, baju emang ka. Ampa mutu mo kiam pagilana itu di surga. Batu kan surga mana sabaya game ki selatan rai. Ma itu mo kiar sabaya. Sahabat, ampa mo ki kono naik di ten di surga. Kasihat tuh sahabat. Ini tuh sahabat iya lah kiam nah sahabat ini. Mai kau nyor jawat tangan, tidak pa. Ngora kau sahabat labila abiko. Kami kita si ya anak Rilino ini kau bila saya naik kau itu saya kau. Empam kau enak kayan. Allah sahabat kau palit. Kira kau kutan rai kamu tung mo ko. Nampak apa konjo pakai yang pakai lah. Artinya masuk surga juga tapi numai mungkin pera. Kita mau ini supaya lakukan enjo Allah Ta'ala kita masuk surga tidak bisa di pintu lain. Di pintu itu ada kan pintu namanya Ar-Rayyan, ada pintu sedekah. Artinya sesuai dengan keahlian orang-orang itu dia punya pintu tersendiri nanti di surga. Mana lantama di pintu lah ke malaikat aja gila di pintu wangi. Jadi pintu orang-orang yang mendapat rahmat dan hidayah dari Allah. Akhirnya mendidik telah usahakan kodongin. Salah satu jamaah subuhiyah ini, ya usaha mungkin ya buat kegiatan apa koni ini, alhamdulillah luar biasa. Tinjutan mungkin paling ya gili kiar keuang orang lah sikan lupa konjo paling ngirang kita sisuk berapa saja karena yang Allah lihat itu bukan apa yang kita infakkan itu gili jolayannya karena yang Allah lihat itu adalah hati kita. Oh, kau minta malah janjinya Allah Ta'ala. Seberapa keikhlasan kita, pahala dari Allah itu juga luar biasa. Nah, jadi to campa injin jo keikhlasan na ampas sidakai luar biasa. Luar biasa. Jadi geleng urana, nah ini parikuasi keu-keu ki mangir kebajikan ini untuk apa? Untuk itu mudah-mudahan kita lolos dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Anda kigil tappa di pona kareng Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mamikula pawa. Menja'a bil hasanati falahu asyra amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan, satu, Allah akan membalas 10 kebaikan. Luar biasanya. Nah, gili je kitab biasa Allah Ta'ala mau pamin ke gili ki nalakutaan kita tappa joko. Gili kok gila tappa ki. Tapi bagaimana prakteknya? Nah, yang menyenangkan karena Ta'ala di Quran ini. Itu Allah murka terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu kemudian dia tidak melaksanakan. Gili laksanakan tapi maksudnya injo dipasi bandinginnya dengan dalil lasaranginnya ke Allah Ta'ala nanur pasidakanginnya kadang-kadang sangat kecil itu. Kiri-kiri pasar yang dibangga-banggakan ipole pela tidak mengharapkan. Jadi menyenatoriol mengsabak Nabi tanpa sidakai. Salah satu caranya dia cari orang buta. Mereka nyola yang untuk butanya. Dia lagi silakan naik disilakan. Toriolo beda inyo. Pengan janji lah kok inyo tonganu to kasihnya bisa rini molong rinjo lah taruh juga di belalangnya. Berarti molong itu nganu janji lalim pun. Ya begitu salah satu cara sahabat-sahabat Rasul itu bersedekah berinfak. Detail sarim ke perumpamaan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satu Allah balas 700. Luar biasa ini. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, mengeluarkan apa yang Allah rezikan kepadanya di jalan Allah dia keluarkan itu seperti semisal dia menanam sebiji tanaman tumbuh jadi 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100. Sehingga Allah membalas satu kebaikan kita 700. Nah, luar biasa ini tapi nubira ini nugele gampang sana sukara.
Ampai injo lari praktekang merasai narima tosi to kasih asinjo. Nala langgar ini ya ini tahu nala adi la praktekang na to ri ya nuna mana to kasih asinjo ari sidakang papakonjo. Jadi ini sedekah ini luar biasa dalam kehidupan kita ini. Ya, mudah-mudahan ayat ini diulang-ulang. Ya. Apa saja yang kita ulang, mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita tentang sedekah ini. Sabana nabita, nari turun ya injo. Mangim konjo nabita ini saya punya ya Rasulullah. Saya bawa ini 1/2 dari yang saya punya. Saya infakkan untuk jalan Allah. Diktaria tu arah sehari bagi ruana. Anda mau bagi ruana, harus setengah parsi yang mau tiap bulan sukar aja. Lah bagi ruana melepas sehari. Ini pengalaman kunci sahabatku. Gimana aku kelupai ini pengalaman. Tari mayawano gaji ke-13. Kesabak. Bagi ruang itu 50-50, 50-50. Gele 50-50, 70-30. Gele. 50-50. Keluarkan 50. Jalan Allah. 50 ambil. Kau sama. Gele kan gaji konjaman alasari ke pemerintah itu. So di nunjam gaji ke-13. Senjama kinjo. Gele kinjam alasari kisi bulan. Bagi ruang mainnya. Husang ibaran saya kucara mai. Nalaka. Sahabat. Topong oro pampayar apa konjo. Lapo topong oro yang pada bagi ruang injo nujam. Ika sahabat. Siratang. Ka intu ditte ampa gili pikimina lapi pongori tahu ya Pak Gau baji iya gili pakai jempol itu. Tapi kalau orang sudah mengatakan gila itu si anu karena perbuatan baik kita yang mengatakan kita gila, 1/2 dari yang dia keluarkan. Ampa betul kalau mutaradam itu baru hebat. Kalau orang mengatakan itu gila gara-gara berbuat baik, ampa hebat inja. Jadi ya memang kehidupan ini ujian yang luar biasa. Dunia ini itu ujian laibun walahun. Mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudara ya kan saya impak nyonya jaka inya pokoknya sedekah biasanya saya ulang-ulang untuk apa? Motivasi kepada diri kita. Ya mudah-mudahan kita selalu ucapkan itu dan bisa seberapa saja. Yang menyuka praktik ini subuh-subuh nama iki anda mungkin lohe nak siri-sira bilang barang 5 sak bujuk ku pantam mariam puluh na sampai lah bung kare Pak Rahman lah kok inai mau 5 sak buin. Jangan itu ya itu kalau itu saja keikhlasan kita kasihlah. Main reto salah pantama barang le Pak Rahman aku takunatan tilang ngates inai mau ni kodon ruang sak buasin. Ruang sak berapa pantama mariam puluh arti ternyata atau salah pantama anu ka bu injo mungkin lah kebar nurong pulsa bukan udah simpel le injo itu yang dimasukkan ke dalam envelope ya Pak Rahman lah kau ini mau dikodong gali jangan aja Pak Rahman lakukan aja ini sekali ruansa ternyata nu salah bu surang ngendoi ruang pulsa bu lapis ide ruansa bunyo injo ruansa bunyo tak bu buan sulu ini nah, apa Allah lihat 2.000-nya itu bukan. Ini kan salah bu aja, tapi yang dia maksudkan 20.000 pahalanya itu bukan 22.000 gele. Ya kan jo impa sesuai nasurangan anu nania na jo impa 20.000 saya bawa. Begitu. Ya, gue katanya lalangat ya, parah mah lah anu sein lakuin mau kudungin ni ruansa. Ya. Kalau yang begitu pasti kita berbaik sangka. Jangan suuzon kalau yang begitu ya husnuzon lah Pak. Ini pasti salah bu ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya pokoknya yo pasti dakan yo. Ya bisa nak kodona kuleki tasodi. Ka asidaka kenyo gele untuk inai untuk ditetonnya boleh. Lo halo ripan suluk pelak lo halo to dolo tajang konyo mari al riboko. Kan begitu. Nah, jadi piurangi mamun jo salah sekre hadis yang kebaca mudah-mudahan sahih ini hadis lekuin tur yang leboko sinampe
5 bilangan tahun lalan nari suruga to kasih asinjo ampai gitu mah to kalau manyangi rurung-rurung lantam ada suruga. Kenapa? Ya mungkin karena salah satu antaranya infaknya. Ya. Boleh jadi juga karena mungkin selalu diparesa. Kalau hina kasusahan tidak menugelir kasusahan, rilino diparesa ngasih injo. Ini to kasih asini, tapi kamu lah selalu paresa nanu di janunna. Lah mau kau kelasir kau. Tapi ini semua detail. Dari mana kamu dapatkan, bagaimana cara kamu membelanjakan. Semuanya di ini mau niri iman surang kang iman masih geraya, lah muding. Kodong sudah lama almarhum. Batuan Makassar. Sedang kau kang kerapi tak lemaya. Dongkok rupi kang. Nak ya loh kau susah angka. Di pas sekolah kan ngajar ada tunjuk nak tanang ketua arisang kompor gas nu baju pernah tunjuk kompor gas injo nak kela seorang 10 kang arisang nah injo mesti langu pangase injo baik bajar tasuk di anu injo orang injo bulan-bulan bajar untuk satu kompor jadi 10 bulan tapi semua langsung dapat semua kompor kapal sekolah balas sarikan duit. Arisan kalau kau ini pakai untuk 10 kompor gas, surang tabung bakal ya pada tuh jadi tabung gidi-gidi. Nak kena orang Makassar, anak ketua arisan mal 510. Yang tak lama airin jo, batu relape. Lah lanjut begini kan tidak guru baca pakai sengantaran sulukonjo. Nah gitu tamu sama mau hujan. Ku kadoin tu mai bayaan turun bosin tu pambat tu mari lopi baje juga na gele ini dos nala busi jampe sinampe busi ternyata begitu saya belum sampai ke sana hujan turun mati mungkin wah luar biasa tuh menyar-nyar aku apalah bantu mau dengan anunya naik rilopi malah hampun ratim kau tasi jala binting-bintingnya waktu baje mentanan narati itu nak kau dong batu naik barisalang poso-poso sial mai kusas nanggura ku kado anda kipau kasusahan kulo ini nak gara-gara ini mau lepakon ya sekali injal apa warna kepala nih ustaz tempungnya na nila popauku juga ini mana rela boko pakon dia mau ini rela boko bukan nanggura tolong henja kasusahan nak mudite itu tahu ya sana murah terlo pirit tampokin lah bosi terima kasih salamat ku jabat tangan kau terima kasih yang paling aran sana jadi kehidupan akhirat seperti itu nanti banyak Allah rezekikan kepada kita lama juga prosesnya kita diperiksa ini melekat di sini ini sebenarnya hadis ini anu ya injo no ngeje pokoknya itu aja tapi motivasi kepada kita 500 tahun orang miskin masuk ke dalam surga baru mulai masuk ke dalam surga orang-orang kaya karena pemeriksaan itu yang lama ya mudah-mudahan ya lohilah saling ke Allah Ta'ala konjum nauman ala selalu kila parisa asalan tamakir surga selalu kila parisa na kamena sinampi neraka aja boleh rupa kamu sehitam tidak apa-apa artinya bagaimana kita memanfaatkan apa yang Allah rezekikan kepada kita untuk kemaslahatan orang banyak. Nah Bapak dan Ibu sekalian anu sekadar papaingat papi orang ya injo mari kalengku mari diteri ngasih mudah-mudahan sampai kita kepada umur ya gele umure injo batu ke menganjur ngura kareng gele mutun darol kamateangku mudah-mudahan kita tidak bertanya seperti itu lagi. Nah Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf segala kekurangan injo ayat pauna kareng Allah Ta'ala ku baca injo lansam bacain sumpah ya. Yang pertama surah apa injo ayat kursi Al-Baqarah injo yang ya jadi ya geli juga perlu revisi kinjo tapi yang penting bagaimana kita melaksanakan itu nomor ayat no surah apa ya memperkaya diri kita terhadap ilmu terhadap Al-Quran tapi yang paling adalah bagaimana kita melaksanakan apa maknanya itu Allah menyampaikan kepada kita itu saja yang paling penting
Ala paling asik Pak Jamal ka ngupai ngupai anu ya perintah untuk menghafal nama surah. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang kita bisa sampaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.